teman-teman semua, dimanapun berada, semoga kita tetap sehat dan semangat. Jadi terkait adanya pertanyaan dari teman-teman, kalau trading di forex Olim Trade, take profitnya lama seperti itu ya. Jadi saya kurang memahami lama seperti apa gitu. Jadi di sini maksud saya mau meriset seperti apa yang dimaksud. Nanti saya bantu jelasin kenapa seperti itu gitu dia. Jadi di sini kita langsung aja analisa, baru kita akan lihat hasilnya gitu. Oke, langsung aja kita cek atau kita analisa time frame 10 menit. Jadi di sini maksud saya untuk meriset apa yang dimaksud daripada teman-teman gitu ya. Nah, jadi dari sini nanti akan kita lihat dan saya akan memberikan saran gitu. Kalau mau trading itu baiknya seperti ini, gini gitu dia. Oke, sini kita lihat area senarnya. Nah, di sini dia terbentuk support di sini ya. Sini resistennya dia sudah jadi support. Sekarang kita tunggu candlestick yang ini, dia membawa informasi kemana gitu. Sekarang kita cek di time frame 5 menit. Nah, di sini kan udah terlihat jelas nih support yang sudah terbentuk di sini ya. Di sini ada resisten. Oke, kita tunggu dulu. Kita tunggu dia terbentuk candle ini, baru kita akan entry. Kita akan cek ataupun bandingkan dengan yang real forex gitu ya. Jadi kan ini binary option ada forexnya juga, Olim Trade ini kan gitu. Kita tunggu candlestick yang sedang berjalan ini, dia membawa informasi kemana gitu. Kalau kita melihat supportnya ini, sebenarnya tidak begitu jauh untuk naik ya, tidak begitu jauh untuk naik. Nah, di sini terbentuk Morboju ya, Morboju paling dia nanti sampai di sini maksimalnya gitu. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman, kita akan bandingkan sedikit sebelum kita entry. Kita akan bandingkan kalau di forex, real forex, MetaTrader 4 atau 5, bisa kita perhatikan garis ini. Di sini dia berarti ada 3 ya. Nah, garis putus-putus ini juga harus kita lihat teman-teman. Jadi kalau di sini berarti di sini nanti entry-nya di titik yang ini yang putih ya, bisa teman-teman perhatikan. Jadi kalau kita buy, garis putus-putus yang di bawah dia harus melewati garis entry kita, titik entry yang di sini gitu. Nah, seperti itu. Namun kalau di forex real yang MetaTrader 4 atau 5, dia hanya 2 garis doang, teman-teman. Merah misalnya sama biru. Ini anggap aja biru. Nah, kalau kita buy, dia entry-nya di sini, di garis permintaan. Berarti dia harus dilewati oleh garis penawaran ini, teman-teman. Nah, seperti itu dia. Nah, kalau kita anggap ini garis permintaan dan penawaran, ini penawarannya, ini permintaannya ya, ini cukup jauh ya. Nah, jadi open posisi kita mau dia buy atau sell di forexnya Olim ini, dia tetap di tengah ini, teman-teman. Nah, mungkin inilah yang sangat berpengaruh juga terkait lama tidaknya take profit kita ya. Oke, di sini akan kita langsung entry. Kita entry dia sudah sampai ya di sini ya. Nah, ini tadi yang mau kita tunggu dia sampai dia resisten, karena kita ketahui di sini ada resisten, ini akan kembali terpantul seperti itu. Kita akan entry sell sini. Kita akan langsung buktikan gitu bagaimana sebenarnya. Nanti kita lihat hasilnya lama take profitnya itu gimana ya. Sebenarnya ya wajar sih teman-teman bilang, mungkin yang teman-teman bilang itu di sini dia. Nah, kenapa masih nol ya? Iya teman-teman. Jadi kayak gini dia. Seperti yang saya jelasin tadi. Kalau titik entry kita di sini baik sell atau buy. Kalau sell, dia berarti garis titik-titik yang putus-putus ini teman-teman, mungkin kelihatan ya. Nah, dia harus melewati area titik entry kita ke bawahnya gitu. Seperti itu. Makanya sampai sekarang pun kita masih tetap minus ya. Nah, seperti itu dia. Jadi mungkin itu yang teman-teman maksud gitu ya. Jadi sarannya sih kalau saya pribadi
lebih memilih trading di forex itu yang benar-benar realnya, real forex, artinya dia khusus forex saja teman-teman. Nah seperti itu. Alangkah lebih baiknya kalau kita bandingkan aja ini sangat jauh garisnya kan gitu. Padahal ini di time frame 5 menit loh. Kita tambahin coba ya, kita tambahin di time frame 10 menit. Nah dia hanya beda sedikit ya, padahal udah time frame 10 menit antara garis ini ya, garis yang putih ini sama garis titik-titik di atasnya gitu. Ya wajar kita lama take profitnya teman-teman. Nah walaupun di sini dia sudah turun, tapi kan garis yang titik-titik ini, putus-putus ini belum melewati area titik entry kita. Ya ini dipastikan pasti masih merah. Nah seperti itu. Itu yang membuat dia lama teman-teman. Seperti itu. Teman-teman udah bisa lihat sendiri kalau saya trading di forex MetaTrader 4 atau 5, dia tidak begitu, dia tidak begitu jauh ya. Makanya saya selalu bilang pilih spreadnya yang kecil ya. Di sini saya tidak mengerti juga melihat ini. Oke. Ya intinya sih lebih memilih yang benar-benar real forex itu aja sih, biar tidak sampai seperti ini gitu. Nah kalau tidak dibinarinya sekalian kan gitu. Nah ini pasti lama nih kita tunggu kan gitu dia, karena garis ini, titik-titik di atas ini masih jauh ya dari area titik entry kita teman-teman. Oke kita perhatikan, dan dia di sini saya perhatikan sama aja ya, garis ini dengan ini dan dengan ini juga sama jaraknya ya. Nah saya pun kurang ini juga ya, dan saya pun memang trading forexnya di yang benar-benar real forex ya, di OctaFX. Makanya teman-teman pun kalau memang mau trading forex ini ya silakan dipilih aja broker yang benar-benar real forex teman-teman, kalau bisa yang berlisensi gitu ya. Kalau kita bandingkan di sini, kita akan coba bandingkan, kita buka MetaTrader 5 atau 4. Oke, kita perhatikan ini di MetaTrader 4. Kalau kita lihat teman-teman di 5 menitnya, nah jarak antara garis penawaran dan permintaan ini tidak begitu jauh teman-teman, tidak seperti yang tadi gitu ya. Jadi take profitnya lebih ini dia ya, lebih cepat gitu. Artinya garis ini akan lebih cepat untuk melewati area entry-entry kita gitu, karena jaraknya kan kecil nih. Nah jaraknya kan kecil kalau kita bandingkan dengan yang tadi gitu dia. Oke kita langsung lihat aja perbandingannya kembali biar sama-sama kita cek gitu ya. Nah di sini kita lihat di time frame 5 menit ya, kita samakan time frame 5 menit. Oke kita cek. Nah ini perbandingannya teman-teman. Nah itu kan sangat jauh kan gitu, garis ini dengan ini antara garis, kita anggap aja ini garis permintaan tadi sama, kita samakan dengan yang di MetaTrader 4 kan gitu. Antara garis putih ini kan titik entry kita nih, sama yang ini kan cukup jauh. Nah bisa teman-teman lihat di sini sudah candle merah, namun ini masih tetap di atasnya jauh gitu. Itulah yang membuat dia lama teman-teman. Nah kita cek masih sama. Nah masih sama kan, masih 0, masih merah ya gitu dia teman-teman. Nah masih merah, itulah yang membuat lama teman-teman. Jadi seperti itu. Makanya langkah baiknya kita pilih yang real forex saja kalau main di forex. Seperti itu dia. Ya wajar kan sejauh ini jaraknya. Nah antara dari sini ke sini ya memang lama kan gitu. Seandainya dia turun, ini turun sampai sini pun dia masih pas di area titik entry kita, padahal udah jauh kan gitu. Kita tunggu aja, karena ini memang udah pelemahan ya. Ini memang udah pelemahan, dia sudah sampai di area resisten, dia akan turun kembali teman-teman. Kita tunggu aja area entry kita. Sangat jauh, ini sangat jauh ya. Teman-teman bisa langsung lihat sendiri, saya tidak ini ya, tidak mengada-ngada gitu ya. Jadi bisa langsung kita cek dan kita bandingkan. Oke, kita tunggu. Ya dia memang masih mengejar area ini ya. Ini area resistennya. Dia memang masih mengejar. Namun kalau kita cek secara candlestick, ini memang punya penurunan ya. Walaupun di sana ada yang namanya resisten telah menjadi support di sini. Tapi support di sini
informasi masih penurunan. Jadi hanya sementara untuk kenaikannya teman-teman. Sini resisten. Ya udah pasti dia akan turun nantinya. Oke, kita entry lagi di sini, kita sell lagi. Kita akan cek dia, kita akan lihat. Kita akan tunggu ya. Kita akan tunggu garis ini melewati ya. Garis atas ini, garis putus-putus yang di atas melewati titik entry kita. Makanya lama teman-teman. Nah, kita tunggu. Oke, dipastikan nanti candlestick yang sedang berjalan ini dia tidak akan menembus area resisten ini. Kita tinggal tunggu aja. Sangat jauh itu, makanya teman-teman mengatakan ini lama take profitnya ya. Jaraknya segini ya wajar lah, lama kan gitu. Dia harus turun sampai sini teman-teman, baru kita lumayan profitnya. Kalau tidak ada turun segini ya sama aja. Jadi kalau di forex yang real, mata trader 4 itu dia turun, yang penting si garis, misalnya nih si kita ambil sellnya seperti ini ya, si garis permintaan yang di atas melewati entry kita ya sudah langsung ini ya profit gitu dia, dan lebih banyak gitu dia, karena di situ pun dia tidak terlalu jauh antara garis permintaan dan penawarannya teman-teman. Itu makanya cepat take profitnya gitu. Oke, masih melakukan perlawanan. Kita tunggu. Dia tidak akan melewati teman-teman. Di sini pun dia sudah menyatakan penurunan ya, sudah menyatakan penurunan. Kita tunggu penurunan yang dihasilkan, udah pasti turun gitu. Dia tidak akan mungkin sanggup menembus area resisten ini. Sedangkan ini candle sudah menyatakan adanya penurunan. Ini napas terakhir dia untuk mengejar area ini gitu. Kita perhatikan lagi. Oke, kita tunggu aja. Nah, kita lihat kalau kita lihat entry kita yang paling atas, ini sudah di bawah ya, titik ininya ya, yang putih ya. Namun karena ini masih di atasnya ya, masih minus. Kita lihat aja kalau nggak percaya. Nah, masih minus semua kan. Nah, gitu teman-teman. Karena jaraknya jauh ya wajar ya, memang lama. Nah, kita lihat. Jadi teman-teman mungkin mikirnya seperti ini. Kita enter di sini misalnya, padahal candle ataupun garis yang ini sudah di bawah daripada enter kita. Ya, teman-teman masih melihat di sini masih minus. Kok lama seperti itu mungkin ya. Nah, makanya teman-teman harus perhatikan area garis titik-titik kecil ini, yang garis putus-putus ini. Itulah dia penentu profit atau tidaknya gitu dia. Kalau dia masih belum melewati area titik entry ya nggak bakalan profit teman-teman. Walaupun dia udah turun misalnya seperti ini, kan ini kita sudah merasa harusnya udah profit kan gitu. Namun tidak teman-teman, kalau di sini gitu ya. Kita tunggu aja nanti dia sejauh mana dia turun, baru kita dapat profit. Untuk menunggu garis yang di atas ini, garis titik-titik kecil ini melewati entry kita. Kita tunggu. Sejauh ini ya jaraknya ya wajar gitu ya. Kalau dia pun turun sampai di sini, ini belum melewati gitu ya. Belum melewati, masih pas-pasan, yang pastinya take profit kita di sini masih 0,0 sekian gitu ya. Jadi sangat kecil kemungkinan gitu. Namun pilihan kembali ke kita semua teman-teman. Saya hanya meriset aja. Jadi terkait dengan pertanyaannya biar terjawab gitu. Kenapa lama take profitnya gitu. Biar terjawab seperti itu dia. Karena ada beberapa hal yang harus kita perhatikan teman-teman. Nah, garis-garisnya ini mungkin teman-teman tidak begitu memperhatikan kan gitu. Mungkin yang lebih fokus teman-teman di sini ya, di garis putih ini gitu dia.
Padahal ini penentu take profit kita teman-teman. Nah, garis ini sama garis ini kalau kita ambil buy, garis inilah penentunya. Kalau kita ambil sell, garis inilah penentunya, harus turun dia di bawah dari titik entry. Seperti itu. Nah, ini kan walaupun udah turun seperti ini, candlenya ya ini belum melewati area titik entry, ya sama aja belum profit, masih merah. Cek di sini. Nah, masih merah semua. Gitu dia teman-teman. Kita cek. Ini masih kecil nih, kita cek. Nah, masih nol ya. Padahal udah melewati gitu ya. Jadi seperti itu, biar kita bandingkan secara real dia teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan, dia sudah turun jauh sebenarnya pun titik-titik putus ini dia sudah di atas ini, di bawah ini ya. Ya sudah cukup inilah harusnya. Namun kenapa masih 0,0? Ini masih 0 ya. Perhatikan, ini masih ada yang merah lagi yang paling bawahnya. Nah, ini masih 0,0 lagi ya, 0,01. Nah, ini seperti itu teman-teman. Ini saya hanya meriset aja teman-teman ya, intinya sih dan saran kalau mau trading forex itu alangkah baiknya kita pilih broker yang memang benar-benar real khusus untuk forex aja gitu ya. Seperti itu dia teman-teman. Jadi saya hanya meriset di sini teman, semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, jadi untuk teman-teman gitu. Jadi sudah terjawab mungkin ya. Nanti kalau seandainya memang masih ada yang kurang jelas, silakan di request lagi ataupun ditanyakan kembali gitu ya. Kalau ini memang sudah pasti akan turun teman-teman. Kalau kita tunggu gitu dia. Namun di sini hanya meriset ya, semoga bermanfaat seperti itu teman-teman. Terima kasih semuanya, selamat siang.